Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madari, yang saya hormati Ketua Musola kita Al-Ustadz Abdul Mughni, yang saya hormati Bapak-Bapak hadirin jamaah sekalian, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama, dapat menjalankan sholat subuh bersama, sholat subuh berjamaah, dan juga menjalankan rutinitas kajian kita yang senantiasa dilaksanakan setiap Sabtu subuh, yaitu dengan nikmat, dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita hingga sampai di musala ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk para pengikutnya yang mendapatkan syafaatul beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam rizki. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji kajian kitab kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Madari. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din, khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz Az-Zahabi, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat hadir di majelis kita setelah melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah, berzikir, bersilaturahim, thalabul ilmi. Ada banyak kebaikan yang kita lakukan di saat Allah menebarkan berkahnya dalam hidup. Ini yang harus terus kita jaga, ya.
Walaupun kadang-kadang mungkin ada rintangan, ada tantangan berat buat kita. Tapi karena ini adalah satu amalan yang paling tinggi nilainya. Bangun subuh, sholat subuh, ngaji subuh, itu nilainya berat semua itu. Ya. Kenapa? Karena waktu subuh ini memang waktu istimewa. Waktu Allah tebarkan berkah rezekinya. Beda orang yang istiqomah bangun setiap subuh dengan orang yang bangunnya udah matahari terbit, beda, pasti beda. Ya, hidupnya beda. Maka waktu subuh itu, sholat subuh itu menjadi tanda, salah satu tanda ketika orang tidak mampu melaksanakannya, kata Nabi, ada penyakit-penyakit nifak, penyakit munafik di dalam hatinya. Itu buat kita jadi pelajaran. Kalau ada orang selama ini berat bangun subuh, itu berarti di hatinya masih ada penyakit munafik. Buat kita harus hati-hati. Ya. Karena gampang ngedeteksinya. Tandain aja. Saya ini masih ada penyakit munafik enggak di hatinya. Tandain sholat subuhnya enteng apa berat. Nah, kalau udah terasa enteng, insya Allah itu udah terkikis. Ya, tinggal kita suburkan tawakal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan baca kitab Al-Kabair ini. Jadi nanti Ramadan ini mah tetap jalan ya. Karena waktunya tidak terganggu dengan sholat tarawih. Kita tetap jalan aja Sabtu pagi, tidak ada tawakufan. Yang ditawakufkan itu hanya pengajian malam Rebo. Ya. Insyaallah tawakufnya malam Jumat besok ya. Maka malam Rabu besok semuanya dimatangkan persiapannya. Apa-apa yang harus kita siapkan untuk acara tawakuf, karena ini bareng dari maghrib kita nisfu Sya'ban ya. Udah mulai kita kumpul dan pasti orang udah penuh. Kemudian sampai Isya, setelah sholat Isya kita lanjutkan langsung tahlil, baca maulid ya. Kemudian lanjut dengan tausiah. Nah, tausiah itu karena gabung juga dengan pengajian remaja, penceramah undangan inti kita cuma satu, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Tapi ada Habib Abdul Qadir, ada Habib Alwi. Nah, karena beliau-beliau itu biasa ngisi, jadi guru-guru tetapnya pengajian remaja malam Sabtu. Maka nanti juga dikasih kesempatan untuk sedikit menyampaikan tausiah atau sambutan, sehingga acara juga kita tidak terlalu malam. Makanya nanti dicepet aja, begitu Isya langsung tahlil, langsung baca maulid, sehingga kita harapkan tidak terlalu malam, udah bisa kita selesaikan. Kedua, konsumsi barangkali yang perlu disiapkan. Ya, konsumsi makanan-makanan yang perlu berkat, apa ada yang makan, biasanya kita suka begitu. Buah-buah siapkan aja. Rencananya pengurus tidak cari dana ya? Iya. Nanti mungkin gini aja, namanya kegiatan-kegiatan begini mah orang pasti mau untuk menyumbang. Nah, walaupun nanti tidak ada amplop yang disebar, mungkin silakan aja yang ingin mendermakan dananya nanti dikumpulkan tetap aja di Mas Hendro gitu ya. Nah, supaya nanti ada nyebar amplop ya. Iya. Silakan nanti ke masyarakat atau ke jamaah, karena memang kita sudah terbiasa. Orang nanti nanya-nanya, musola udah banyak duitnya nih kayaknya, ya kagak nyebar amplop.
Karena kemarin katanya baru donasi buat karpet, takut ntar musola minta duit mulu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ngamal soleh ya begitu, nggak pernah berhenti. Orang Allah aja ngasih rezeki kita nggak pernah berhenti. Masa kita segitu aja udah, pokoknya lu mulu yang minta gitu, nggak begitu ya. Nah, amal soleh itu sepanjang hayat, sepanjang waktu. Kapan kita ada rezeki, dan insya Allah semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak yang Allah alirkan kepada kita ya. Karena dia imbal balik seperti solokan. Ya kalau dia mampet ya kagak ngalir dari sononya gitu. Tapi kalau ini ngalir terus gitu. Terus bertambah ya. Kita lanjutkan baca kitab kita sedikit. Kemarin kita masuk Al-Kabiratut Tasi'ah, jenis dosa besar yang ke-9 yaitu hijrul aqarib, menjauhkan silaturahmi dari kerabat. Ya, ini memutus tali silaturahmi ini sebenarnya bahasannya. Wa fis sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau sahihaini ini pasti dua kitab besar ini. Kitab hadis Imam Bukhari, kitab hadisnya Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih kalau sudah termaktub di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Silaturahim, memutuskan silaturahim itu artinya musuhan. Musuhan. Udah, gua nanya sama dia begitu. Udah karena dipicu satu masalah, gedeg aja bawaannya. Kagak mau deket, kagak mau negor. Nah, itu Nabi pastiin nggak masuk surga yang begitu. Ya. Nah, ini kan bukti ini bahwa Islam itu agama sempurna. Enggak cukup orang hablum minallah, taat ibadah. Kalau ada orang taat ibadah, kelihatannya rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia musuhan sama saudaranya, sesama muslim, sama tetangganya enggak nanya, itu percuma tuh ibadahnya. Gitu. Enggak dimasukin ke surga, berarti kan nilai ibadahnya 0. Karena apa? Hablum minan nasnya enggak jalan. Nah, Islam itu imbang dia. Kalau orang taat kepada Allah, pasti baik kepada manusia, gitu. Enggak bisa seperti dua mata uang nih, enggak bisa dipisahin. Ya. Enggak bisa dipisahin. Karena kita akhlaknya dua, kepada Allah dan kepada manusia, kepada makhluk bahkan. Jadi ini ukuran keimanan. Ya. Sampai Nabi itu membatasi kalau ada orang kesel, marah sama saudaranya, gitu. Itu kan dibatasi maksimal 3 hari. Ya. Namanya manusia hidup ada aja gesekannya kan, kesel. Udah jangan lama-lama. Paling lama 3 hari. 3 hari masih terus saja. Wah, itu bahaya. Ya. Faman qata'a aqaribahu du'afa'a. Barang siapa memutuskan tali silaturahim kepada kerabatnya yang lemah, nih, orang-orang yang lemah, fakir miskin, wa hajarahum, dan menjauhi mereka, wa takabbaru alaihim, dan bersikap sombong kepada mereka, walam yasil
walam yasilhum bibirrihi wa ihsanih, dan tidak menyambung kebaikannya kepada orang kerabat-kerabat yang lemah itu. Wa kana ghaniyan, sementara dia dalam keadaan goni, kaya. Wa hum fuqara, dan kerabat-kerabatnya itu dalam keadaan fakir. Fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia termasuk kategori ancaman ini, tidak masuk neraka, tidak akan masuk surga. Mahrumun min dukhulil jannah, diharamkan dia masuk surga, illa ayyatuba ilallah, kecuali dia bertaubat kepada Allah, wa yuhsinu ilaihim, dan dia berbuat baik kepada mereka. Ya, ada di tengah-tengah masyarakat atau keluarga, satu kaya, satu miskin. Yang kaya sikapnya begitu, sama yang miskin cuek, sombong, belagu, nggak memperhatiin, dinikmatin aja sendiri hidupnya itu. Yang miskin udah empas empis, kagak pernah diperhatiin. Sementara dia kaya raya. Ya, itu sikapnya begitu aja tuh. Kan dia nggak marah, cuman belagu doang. Tapi itu masuk kategori la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang itu masuk kategori mutusin silaturahim, ya, karena kesombongan, tidak memperhatikan tetangga, saudara, keluarga yang terdekat. Ini kan aqarib itu, ya, kerabat-kerabat lah, orang-orang terdekat, ya. Tidak akan masuk surga gara-gara sikap seperti itu. Bagaimana kalau kita musuhin orang? Ya. Ada saking keselnya sampai dia ketemu di jalan papas, dia balik lewat sono. Nyusahin diri. Ya kan? Ogah ketemu, senyumnya aja ogah. Boro-boro senyum istilahnya, ketemu muka aja udah ogah. Itu jangan nganggap remeh itu begitu-begitu. Kita perbuatan-perbuatan begitu itu merusak nilai ibadah kita. Hablum minallah kita itu menjadi tidak bernilai kalau kita seperti itu sikapnya kepada sesama manusia. Wa qad warada fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu aqaribun du'afa wa lam yuhsin ilaihim wa yasrifu sadaqatahu wa yusarrifu sadaqatahu ila ghairihim lam yaqbalillahu minhu sadaqatahu wa la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai kerabat dekat yang du'afa, yang lemah, yang miskin, orang-orang di sekitarnya pada miskin, walam yuhsin ilaihim, tapi dia enggak pernah berbuat baik kepada mereka, membantu, memberikan sedikit rizkinya, berbagi, memperhatikan, enggak pernah dilakukan itu. Wa yusarrifu shadaqatahu ila gharim, tapi dia bersedekah ke tempat lain yang jauh, yang dekat dia cuekin. Sedekah mah sedekah, tapi enggak di situ. Ya, yang jauh dia kirimin. Lam yakbalillahu minhu shadaqatahu, maka Allah tidak mau terima sedekahnya. Sedekah yang dikirimkan ke tempat jauh, padahal yang di sekitarnya pada susah, Allah enggak terima tuh yang jauh. Kan kemarin itu yang kita bahas di awal, utamakan dalam bersedekah itu yang terdekat. Ya kan?
sekeliling kita dulu. Situ ada keluarga, bahkan keluarga itu lebih utama. Keluarga lebih utama. Keluarga, fakir, miskin itu lebih utama kita perhatikan, baru kemudian setelahnya. Jangan yang jauh dikasih, yang dekat dicuekin. Yang bagus emang semuanya kita kasih. Ya kan? Ada yang dekat dulu, ada lebihnya, baru lempar ke yang jauh. Gitu. Jadi Allah nggak mau terima kalau kita bersikap seperti itu. Mungkin dia nggak mau ngasih yang dekat itu karena ada kebencian, ada marah, ya kan, ada kesel, sehingga sedekahnya, udah dah saya nggak mau lah kalau di, saya mendingan ke sono, masjid ono aja, misalnya gitu kan, ono aja, gitu. Enggak, terdekat dulu. Allah nggak mau terima sedekah yang model begitu. Walayan zuru ilaihi yaumal qiyamah, dan Allah nggak mau melihat dia, memandangnya pada hari kiamat tuh. Artinya dicuekin banget udah sama Allah. Ya, nggak terima sedekahnya. Orang kalau nggak dipandang Allah pada hari kiamat, itu tanda-tanda dia, tanda-tanda ahli neraka. Kan yang dipandang itu kata Allah, kata Nabi, wa man nazara ilaihim birrahmah la yu'adzibuhu abadan. Siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dengan kasih sayang oleh Allah, Allah nggak akan sentuh dia dengan siksaan api neraka. Lah kalau dipandang aja enggak nih, ya udah, nyelonong dia ke neraka. Ya. Kalau ada orang kaya tidak mau memperhatikan yang sekitarnya, tapi dia malah memperhatikan yang jauh, Allah nggak terima sedekahnya dan Allah tidak mau memandangnya pada hari kiamat. Wa in kana faqiran, kalau dia miskin, nah tadi tuh yang bersikap begitu tuh, bukannya orang kaya yang begitu, dia mah emang di situ yang bagian dia miskinnya gitu, bagian fakirnya. Wa salahum bi ziyaratihim wa tafaqqudu li ahwalihim. Maka harusnya si miskin ini tetap menjaga silaturahminya, menyambung silaturahminya, dan memperhatikan keadaannya. Jadi kalau posisi kita di tengah-tengah lingkungan itu termasuk orang mampu, tugas kita adalah memperhatikan dengan berbagi di sekitar. Gitu. Lah kalau kita miskin, kita ngejaga. Jangan udah miskin belagu gitu kan. Kita ngejaga. Ya. Bukannya kayak yang pertemuan lalu, bukannya si miskin terus cari muka sama orang kaya, bukan. Terus jadi mental peminta-minta, oh, udah enak dah tinggal deket dia mah, bagian mulu kita, bukan begitu. Ya, itu kan nggak boleh ada mental begitu. Jadi Islam itu ngedorong si kaya sedekah, si miskin jangan minta-minta. Itu Islam, ya. Bukan si miskin kemudian menggantungkan harapannya. Nah, orang kaya taat, apaan aja dibagi, ya karena dia takut kepada Allah, hartanya nggak manfaat, ya kan? Dimanfaatin bener sama si miskin, nggak boleh juga. Itu mental peminta-minta itu tetap jelek, hina di mata Allah. Bagaimana menjaga, memperhatikan kondisinya, kalau dia perlu bantuan dibantu, gitu, ya. Ya emang sih kalau membantu orang kaya, orang rata-rata getap ya. Udah pasti ada duitnya lah kalau yang nyuruh mah gitu kan. Nah, gak apa-apa. Ya tapi kan itu saling berbaginya di situ. Dan yang paling bagus itu dari orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, itu adalah doanya. Doanya orang-orang lemah itu menolong para agnia, menolong orang-orang kaya. Di situ berbaginya. Dia menikmati pemberian berupa mungkin kebutuhannya, hartanya, tapi dia juga berbagi doanya.
Dan doa yang paling bagus dipanjatkan oleh orang-orang lemah itu, orang-orang du'afa, itu adalah doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoain. Coba bayangkan kalau kondisi hidup kita kayak begitu, Pak. Si miskin semua nih rajin doa. Emang ibadahnya pada rajin, taat. Ya, dalam setiap doanya diselipkan doain ke orang-orang yang suka bersedekah. Wah, itu dunia akhirat itu tuh. Bisa sekampung masuk surga semua itu. Kalau begitu. Sekampung pindah ke orang transmigrasi. Bedol desa, bedol kampung nih kedoya pindah nih ke surga gitu semuanya. Bisa begitu, Pak. Kenapa? Karena ada imbal balik yang luar biasa. Karena energi doa itu menyambung hati orang. Orang kalau sering doain kita, pasti kita juga akan berbuat baik. Pasti begitu. Ya, pasti akan ada ikatan batin yang luar biasa. Kekuatan doa itu. Si miskin tugasnya ngedoain, si kaya tugasnya memberikan. Wah, kantong hidup kita. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu arhamakum walau bisalam. Nabi SAW bersabda, sambunglah silaturahmi kalian sekalipun dengan hanya mengucapkan salam. Ketemu di jalan. Ya, Assalamualaikum. Nah, kan? Atau tegur sapa. Senyum. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekedar ketemu papasan itu dengan muka yang tersenyum. Itu udah bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Ini tanda kan? Tandanya iman kepada Allah dan hari akhir adalah silaturahim. Kalau enggak ada tanda itu, ya kagak beriman berarti kan? Gitu. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladhi man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Kata Nabi, bukanlah yang dimaksudkan menyambung silaturahmi itu dengan membalas kunjungan orang yang sudah mengunjungi kita. Mukafi itu begini, dia mau datang ke sono, kalau ono udah datang ke dia, itu mukafi namanya itu. Ya, dia aja kagak kemari, ngapain gua ke rumahnya? Gitu. Ada nggak sih harus begitu perasaan begitu? Kalau di masyarakat, di orang Jakarta nih Betawi kan emang tradisi yang muda datang ke yang tua kan gitu kan. Habis itu yang tua datang ke muda, itu tradisi bagus, emang adabnya ya begitulah. Adab maksudnya yang tua duluan gitu. Tapi bukan berarti terus sampai mangkal begini nih, ini nggak boleh. Ya lu kagak dateng ya gue nggak bakalan begitu. Ya. Yang dimaksudkan itu walakinnal wasil, yang dimaksudkan orang menyambung silaturahmi itu alladzi man idza quti'at rahimuhu wa salah. Kalau ada orang lain atau keluarganya yang sengaja memutuskan silaturahmi, dia marah sama kita nggak ikut marah. Kita datengin dia ke rumah, itu baru wasil namanya. Ya. Kalau orang datang ke kita datang ke dia, emang sih wajar. Kudu begitu. Ya, saling. Tapi ini enggak. Orang itu dengan sengaja dia marah sama kita supaya marahnya hilang, kita datengin. Walaupun kita tahu yang salah dia, misalnya begitu. Itu kan berat tuh, Pak. Berat itu. Ya.
Kita udah tahu yang salah dia ngambekin kita, misalnya kan gitu. Kita datengin, dia nggak mau datang ke kita karena marah sama kita. Dia kan berarti memutus silaturahmi. Kita yang dimarahin berusaha ngedeketin. Ini berat. Ya kan? Karena mainnya perasaan. Udah sama-sama kesel lama-lama. Lalu begitu gue juga bisa. Aduh hancur semua udah. Ya kan? Nah, itu namanya wasil. Orang yang menyambung silaturahmi itu begitu. Ya kejadian-kejadian seperti ini pasti ada aja di masyarakat. Ya, artinya Islam itu sangat menjaga sikap-sikap kita di dalam bergaul sehari-hari di masyarakat, berinteraksi. Makanya supaya silaturahmi itu tidak putus, tentu dalam pergaulan sehari-hari sikap kudu diatur kan gitu kan. Omongan jangan tiap ngomong pedes mulu bikin orang ogah deket sama kita. Gitu kan jadi terputus nanti silaturahimnya. Ya sebabnya tuh banyak ya. Dari sikap kesombongan misalnya ya, atau orang nggak mau negor sehingga orang lain juga males sama dia, putus silaturahmi. Atau omongan suka pedas, apalah itu semua berkaitan. Untuk menjaga silaturahmi itu, coba Nabi dalam hidupnya nggak pernah menyalahkan orang sekalipun orang itu salah, gitu. Nggak pernah membalas kejahatan orang sekalipun beliau tahu orang itu berbuat jahat kepada Nabi, sekalipun bukan orang Islam kan. Kan banyak cerita-cerita begitu, dijahatin. Orang ngejahitin Nabi itu kan kurang ajar banget kan. Yang sahabat-sahabat aja pada marah. Nabi nggak pernah tuh ngebalas kejahatan orang. Ya, ada yang ngeludahin mulu tiap hari, begitu sakit Nabi nengokin. Mengedepankan akhlakul karimah itu sehingga orang ketemu kita tuh rasanya damai, tenang gitu. Ya. Orang simpatik dengan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi berarti. Kalau ada hadis yang ngucapin Nabi tapi isinya adalah firman Allah, firman itu bukan ayat Quran tapi hadis qudsi. Firman Allah yang dikategorikan hadis, yang enggak ada di Quran tapi itu juga disampaikan oleh Nabi. Allah berfirman, Anar Rahmanu wahyar Rahimu. Faman wasolaha wasoltuhu, waman qata'aha qata'tuhu. Kata Allah, aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, wahya Ar-Rahim, dan silaturahmi itu dari satu kata kan, Rahman, Rahim. Ar-Rahman sifat Allah, Ar-Rahim sifat Allah. Dua-duanya kalau sifat Allah, nama Allah itu harus pakai ismul mubalaghah namanya, yang artinya maha. Ya. Kalau manusia nggak boleh punya nama Rahman, nggak boleh. Nggak boleh kita punya nama Rahim, nggak boleh. Itu yang tulisannya kayak Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nggak boleh kita punya nama itu. Kalau mau pakai itu harus pakai kata Abdun. Abdur Rahman, Abdur Rahim. Harus pakai abd, itu artinya hamba. Tapi kalau menamain anak langsung Rahim, nggak boleh. Itu mah Allah. Sama aja namain Allah gitu kan. Kan Allah boleh kita bawa pakai nama kita, tapi pakai Abdullah. Nah, gitu. Abdur Rahman, Abdur Rahim. Ya, karena itu hanya melekat
pada diri Allah, pada zat Allah, sifat itu. Dia qadim sifatnya, enggak boleh dipakai sifat itu oleh manusia. Tapi Allah turunkan sedikit sifat sayangnya itu, diturunkan kepada manusia sehingga kita punya rasa sifat itu. Rasa sayang itu kita punya. Nah, rasa sayang itu, rahim itu asal katanya dari kata rahima. Nah, di sini yang dipakai adalah rahim. Allah penyayang, sifat ini namanya sifat penyayang. Menyambung silaturahim itu, rahim itu sayang. Coba kaitannya nyambung semua. Di dalam perut ibu ada namanya rahim. Ya kan? Rahim. Itu bentuk kasih sayangnya Allah dan kasih sayang seorang ibu sehingga sampai ditaruh di dalam perut tuh kita. Ya kan? Nah, terus keluar ke muka bumi kita, tersambung kita dengan kehidupan manusia, itu juga silaturahim, silaturahmi kita nyebutnya. Jadi ada satu akar kata. Ya, maka Allah menegaskan di sini, siapa yang menyambungnya silaturahim itu, menyambung kasih sayang itu, aku akan menyambung kasih sayangku kepada dia. Barang siapa yang memutuskan kasih sayang itu kepada sesama, aku putuskan kasih sayangku. Jadi Allah enggak sayang sama kita, enggak turun rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun di sini kan enggak dijelasin mau sholat mau enggak. Ada berarti orang yang ibadahnya bisa aja kelihatan ibadahnya rajin, tapi kemudian dia tidak mau berkasih sayang, menyambung silaturahmi itu, menyayangi sesama, ya, di sekeliling, maka dia juga tidak akan mendapatkan sayangnya atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya. Wa an Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda. Ini berarti bukan hadis ya. Ali bin Husain ini turunan. Qala li waladihi, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya la tashabanna qati'a rahimin fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Ini nasihatnya nih. Cucunya Nabi nih. Nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu bersahabat kepada orang yang memutuskan silaturahim. Fa inni wajadtuhu mal'unan, karena aku melihatnya dia sebagai orang yang terlaknat fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Terlaknat, bayangin. Ya, walaupun ini ucapan bukan langsung dari Nabi, dari cucunya, tapi sampai dibilang orang yang memutuskan silaturahim itu adalah terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Supaya kita mudah-mudahan terhindar dari sifat-sifat seperti ini, ibadah kita ini betul-betul membuahkan hasil menjadi akhlakul karimah, kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'ah. وعمرا طويلا مباركا نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا
أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات